Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 4, tema 1, kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur dalam keberagaman. Pembelajaran 4 bersama Ibu Sri Kandayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah 1. Tujuan dan manfaat kerjasama. 2. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nanti anak ibu akan mendengar ibu membacakan teks. Anak ibu akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seperti pembelajaran kemarin, bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah ibu jelaskan. Sekarang anak-anak kita masuk tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Jadi tujuan kerjasama ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Membuat pekerjaan cepat selesai. 3. Menyelesaikan kesulitan bersama. 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, kalau kita bekerja sama bisa membuat pekerjaan yang susah menjadi mudah atau yang sulit menjadi mudah. Pekerjaan kita jadi cepat selesai, mungkin dalam waktu 1 jam, kalau bersama-sama mungkin bisa waktu 30 menit. Menyelesaikan kesulitan bersama. Dalam suatu pekerjaan itu, misalkan ada yang sulit, jadi kita mengerjakannya bersama-sama. 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kalau kita bekerja sama, kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Karena dalam bekerja sama itu kita harus tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Jadi kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kerjasama dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Anak-anak ibu ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, dan ada lingkungan masyarakat. Semua itu kita bisa melakukan kerjasama. Sekarang kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah antara lain merapikan tempat tidur, menyiram tanaman, menyapu, mengepel lantai, mencuci piring, dan membuang sampah. Di rumah mungkin anak ibu ada bergotong royong atau bekerja sama di rumah. Seperti pada gambar, ada yang membersihkan kaca, ada yang melap debu, ada yang menggunakan vakum ya, ada yang melap meja. Jadi semua itu adalah contoh dari kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Mungkin ada teman-teman yang di rumahnya kerjanya merapikan, tiap bangun harus merapikan tempat tidur. Ada si kakak menyiram tanaman, adik misalkan membersihkan debu kaca misalkan. Ada juga abang menyapu, misalkan bunda mengepel lantai, misalkan adik yang satu lagi mencuci piring, kakak atau abang membuang sampah, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan rumah yang bisa dilakukan dengan bekerja sama. Manfaat mewujudkan kerjasama di rumah antara lain. Kalau kita bekerja sama di rumah, manfaatnya pekerjaan jadi cepat selesai, menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, serta melatih disiplin diri dan tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak kita juga jadi disiplin dan bertanggung jawab, tahu dengan tugas kita.
Selanjutnya, kerjasama di lingkungan sekolah. Kita bisa melihat dari gambar anak-anak contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, antara lain melaksanakan piket kelas dan belajar kelompok. Manfaat mewujudkan kerjasama di sekolah antara lain: 1. Tugas yang sulit menjadi mudah diselesaikan. Jadi anak-anak tugas sulit jadi mudah. 2. Dapat menguasai pelajaran yang sebelumnya kurang paham, sekarang bisa menjadi paham karena kita berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-teman yang awalnya anak ibu kurang paham. Setelah berdiskusi, setelah bekerja sama, anak ibu akan paham dengan pembelajaran atau menguasai pembelajaran. Selanjutnya, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. 4. Menjadikan ruang kelas bersih, tidak merasa bosan dalam belajar, melatih disiplin diri dan tanggung jawab, serta mempererat rasa persahabatan. Jadi anak-anak, ini adalah manfaat kerjasama di lingkungan sekolah, seperti yang ibu bacakan ini. Selanjutnya, kerjasama di lingkungan masyarakat. Anak-anak ibu bisa melihat gambar, ada yang ini berbagai macam kegiatan bergotong royong atau bekerja sama di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat antara lain kerja bakti, membantu tetangga mengadakan hajatan, serta ronda malam. Manfaat kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain menjadikan lingkungan lebih bersih, membuat pekerjaan lebih cepat selesai, meningkatkan solidaritas antar warga, dan menciptakan keamanan lingkungan. Jika di dalam warga kita sudah melakukan kerjasama, misalkan kerja bakti, lingkungan kita akan bersih, pekerjaan akan cepat selesai, solidaritas antar warga, terjadinya kerukunan ya, dan menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah juga mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nanti anak-anak ibu akan ibu minta menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara meringkas. Jadi anak-anak ibu dengar ya teks yang ibu bacakan. Identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan mempermudah dalam membuat ringkasan. Ingat anak-anak ibu, kalau gagasan pokok dan gagasan pendukungnya sudah teridentifikasi, maka akan mempermudah kita dalam membuat ringkasan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks yang disampaikan dalam media lisan seperti pidato, ceramah, cerita atau dongeng yang kita dengar di dalam radio. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara menyimak. Jadi anak-anak, dari teks lisan itu kita akan dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara menyimak. Meringkas teks lisan hampir sama dengan cara meringkas teks tertulis. Langkah-langkahnya untuk meringkas teks lisan ini, pertama, dengar teks dengan seksama. Kita dengarkan, kita simak dulu. Yang kedua, catat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ketiga, analisis gambaran umum dari teks tersebut. Kita perkirakan gambaran umumnya apa. Selanjutnya, susunlah kalimat baru, paragraf baru berdasarkan gagasan pokok dan gagasan umum, gambaran umum dari teks itu. Jadi anak-anak ibu yang perlu anak ibu pahami, pertama
dengar teks dengan seksama. Anak Ibu simak. Selanjutnya catat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Analisis gambaran umum dari teks tersebut. Keempat, susunlah kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok serta gambaran umum teks tersebut. Selanjutnya anak Ibu dengar teks yang Ibu bacakan. Membuat clipping bersama. Pada hari Minggu, Udin hendak belajar kelompok bersama teman-temannya. Anggota kelompok Udin adalah Jonas, Siti, Mutiara, dan Lani. Mereka diberi tugas kelompok membuat clipping tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Pada hari sebelumnya, Siti menawarkan untuk belajar kelompok di rumahnya pada jam 9. Jonas meminta izin tidak bisa datang tepat waktu. Jonas mengatakan bahwa ia harus ke gereja untuk beribadah terlebih dahulu. Udin, Siti, dan Lani pun mengizinkan Jonas. Mereka menghargai Jonas yang beragama Kristen. Saat di rumah Siti, Udin sebagai ketua kelompok membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Siti bertugas mencari gambar dan informasi tentang rumah adat daerah. Mutiara bertugas mencari gambar dan informasi tentang pakaian adat. Lani bertugas untuk mencari gambaran informasi tentang makanan khas daerah. Udin bertugas mencari gambar dan informasi tentang senjata khas daerah. Udin juga sudah menyiapkan tugas untuk Jonas yang datang setelah beribadah. Jonas baru bisa datang ke rumah Siti pukul 11. Saat itu, clipping yang dibuat sudah hampir selesai. Jonas meminta maaf kepada teman-temannya karena datang terlambat. Semua teman-teman pun memaafkan Jonas. Jonas segera membantu teman-temannya menyelesaikan clipping. Kemudian, Udin menjelaskan tugas Jonas, yaitu menyajikan dan menjelaskan isi clipping yang dibuat oleh kelompoknya. Jonas segera mempelajari materi tentang keragaman sosial budaya Indonesia yang sudah mereka buat agar lancar saat menyajikan isi clipping di depan kelas. Ibu bacakan lagi. Membuat clipping bersama. Pada hari Minggu, Udin hendak belajar kelompok bersama teman-temannya. Anggota kelompok Udin adalah Jonas, Siti, Mutiara, dan Lani. Mereka diberi tugas kelompok membuat clipping tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Pada hari sebelumnya, Siti menawarkan untuk belajar kelompok di rumahnya pada pukul 9. Jonas meminta izin tidak bisa datang tepat waktu. Udin, Siti, dan Lani pun mengizinkan Jonas. Mereka menghargai Jonas yang beragama Kristen. Saat di rumah Siti, Udin sebagai ketua kelompok membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Siti bertugas mencari gambar dan informasi tentang rumah adat. Mutiara bertugas mencari gambar dan informasi tentang pakaian adat. Lani bertugas untuk mencari gambar dan informasi tentang makanan khas daerah. Udin bertugas mencari gambar dan informasi tentang senjata khas daerah. Udin
bertugas mencari informasi tentang senjata khas daerah. Udin juga menyiapkan tugas untuk Jonas yang datang setelah beribadah. Jonas baru bisa datang ke rumah Siti pukul 11. Saat itu clipping yang dibuat sudah hampir selesai. Jonas meminta maaf kepada teman-temannya karena datang terlambat. Semua teman-teman pun memaafkan Jonas. Jonas segera membantu teman-temannya menyelesaikan clipping. Kemudian, Udin menjelaskan tugas Jonas, yaitu menyajikan dan menjelaskan isi clipping yang dibuat oleh kelompoknya. Jonas segera mempelajari materi tentang keragaman sosial dan budaya Indonesia yang sudah mereka buat agar lancar saat menyajikan isi clipping di depan kelas. Jadi anak-anak membuat clipping bersama ini adalah judulnya anak-anak ibu silakan baca teks ini lagi. Nanti kita akan meringkas teks lisan. Ingat cara meringkas tadi sudah ibu bacakan di depan. Dengarkan teks, anak-anak ibu sudah mendengar teks dari ibu. Catat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Analisis gambaran umum dari teks. Susun kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok atau gambaran umum teks. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa nanti dalam meringkasnya. Semoga anak-anak ibu paham. Dengarkan lagi agar anak ibu lebih paham nanti untuk meringkas teksnya. Sekian pembelajaran dari ibu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng bagi yang belum. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa baca buku tema juga. Semoga pembelajaran yang anak ibu pelajari hari ini betul-betul dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.